Baik pemirsa, sebelum melanjutkan perbincangan, kami berikan informasi untuk Anda bahwa Anda juga bisa mendapatkan update terbaru mengenai kampanye dari digitalisasi ekonomi kreatif ini dengan langsung saja lihat di akun Instagram dan juga akun TikTok dari @mulaidarikamu_id. Sekali lagi, @mulaidarikamu_id. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan Pak Vicky. Ini menjelang akhir tahun, Natal dan Tahun Baru. Di masa-masa sebelumnya, sebelum pandemi, ini merupakan masa panen bagi para pengusaha. Untuk di masa pandemi saat ini, adakah kemudian sektor UKM yang didorong, disupport dan juga menjadi prioritas bagi pemerintah tentunya untuk bisa mendongkrak perekonomian? Ya, di ekonomi kreatif itu ada dua sisi ya Mbak, ada 17 subsektor industri kreatif, di situ ada aplikasi, seni pertunjukan, film, musik, fotografi, dan seterusnya. Tapi juga ada yang disebut 4 basis ekonomi kreatif, yaitu inovasi, teknologi, inovasi, dan seni dan budaya. Jadi bicara apa yang menjadi fokus, sebetulnya di setiap daerah potensinya berbeda-beda, tapi tentunya ada 3 subsektor tadi ya, kria, fashion, dan kuliner yang terbesar. Nah, namun yang ingin kita dorong sebetulnya dari basis terkait dengan inovasi dan teknologi, khususnya mengeksplor seni dan budaya melalui media. Nah, ini yang menjadi kunci bagaimana fokus pemerintah tentunya membangun ekosistem digitalisasi untuk ya bagaimana para pelaku ekonomi kreatif ini dapat bertransformasi, karena data kami dari baru 20% pelaku ekonomi kreatif yang onboarding dalam ekosistem digitalisasi ini sebelum pandemi. Tapi ini angkanya berkali lipat bertambah ya, seiring sejalan juga data yang secara utuh didapatkan dari salah satunya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini sudah ada 16,4 juta pelaku UMKM yang atau setara dengan 25,6%. Selama pandemi ini tumbuhnya lebih dari 100%. Jadi sekali lagi kuncinya memang kita ingin memanfaatkan dan menjawab 3 tantangan, khususnya dari mulai disrupsi pandemi, disrupsi gelombang kedua digital, dan juga adalah bonus demografi. Ya. Baik, Mas Terry, kolaborasi apa yang selanjutnya ingin dilakukan dengan para pelaku UMKM ini agar mereka juga bisa berperan aktif tentunya untuk bisa memulihkan kembali perekonomian nasional? Iya, oke Mbak. Jadi itu kalau kolaborasi kita pengen sama-sama sih, kita tahu kalau memang keadaan sekarang ini lagi pandemi ya, jadi emang benar-benar kita butuh perubahan yang benar-benar aktif. Jadi kita pengen sih bisa bersama ekosistem baik UKM maupun startup di Indonesia, itu kita sama-sama untuk kita bisa mengedukasi gitu ya, mengedukasi tiap UMKM untuk bisa belajar untuk bisa mensupport dari digital ekonomi di Indonesia. Karena kita tahu makin banyak milenial, makin banyak Gen Z ya yang udah bisa pakai smartphone dan lain-lain. Nah itu jadi sebagai produsen di UMKM-nya juga harus bisa beradaptasi dengan itu. Ya, Mas Terry, kalau ada para pelaku UMKM yang ingin bergabung, ingin bisa mendapatkan pelatihan digitalisasi dari Chatbiz ini, bagaimana caranya? Apa yang harus mereka lakukan? Ya, untuk itu bisa langsung ke website kita di chatandshop.id atau bisa juga hubungi nomor WhatsApp kita di 0895 2202 8534. Baik, Pak Vicky, pesan untuk masyarakat tentunya, pesan untuk para pegiat pelaku UMKM agar mereka juga semakin semangat, bukan hanya untuk bisa menambah ilmu mengenai digitalisasi ini, tapi juga mendorong mereka untuk memotivasi mereka bangkit di masa pandemi ini. Ya, yang pasti di era penuh tantangan seperti pandemi ini, kata kunci seperti sinergi, kolaborasi, gotong royong, ya, ini tentunya terus harus dikedepankan, bahwa banyak sekali di luar sana tantangan permasalahan keseharian masyarakat Indonesia bisa sangat dijawab melalui aktivasi ekonomi kreatif, dari mulai teknologinya, mulai dari medianya, dan juga tentunya dari beragam subsektor terkait dengan untuk eksistensi dan juga bentuk-bentuk aktif kreatif yang lainnya ya. Nah, jadi tentunya kita ingin memastikan ekosistem ini dibangun dari hulu ke hilir, pembiayaan sudah disiapkan, KUR ini juga sudah memang disetujui oleh Bapak Presiden akan ditingkatkan menjadi 20 miliar yang awalnya hanya 500 juta. Jadi ini sehingga membuka sebetulnya
peluang bagi para pelaku kreatif khususnya di level UKM untuk bisa meningkatkan usahanya lagi. Dan juga tentunya bagaimana terkait dengan dari sisi akses pasar, kita juga ingin memproteksi ya. Kemarin ada isu cross border ilegal yang sudah ditutup oleh beberapa e-commerce, sehingga memang ini yang juga kita ingin pastikan pelaku ekonomi kreatif ini bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri dengan fair trade ya, dengan pasar, dengan perdagangan yang fair tentunya. Demikian, Mbak. Baik, Mas Terry, kalau tadi sudah memberikan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara bergabung untuk bisa mendapatkan materi-materi ilmu tadi mengenai digitalisasi, kemudian juga tentu banyak sekali para pelaku UMKM yang menyaksikan acara ini mengetahui kalau mereka sudah mendaftar, ini apa atau pelatihan seperti apa yang akan mereka dapatkan. Tadi memang sudah Mas Terry berikan sedikit saja, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih gamblang lagi kepada mereka. Oh iya, jadi untuk pelatihannya sendiri itu kita terbagi jadi dua. Ya, itu yang pertama adalah pelatihan untuk supaya maksudnya bisa paham dengan sosial media, dengan WhatsApp. Jadi untuk setup Instagram, WhatsApp, dan lain-lain untuk berjualan. Nah, untuk pelatihan keduanya sendiri itu lebih ke bagaimana cara mereka bisa efisien dalam pendataan order-order yang masuk, bagaimana dia bisa untuk mengelola data customer dengan baik gitu. Jadi kita buat dua tahap. Kenapa? Karena memang ada yang benar-benar butuh untuk istilahnya benar-benar paham nih gimana cara mulainya dulu digital. Nah, terus ada yang kedua, dia udah mulai dan dia butuh untuk jauh lebih efisien daripada dia pakai tapi masih pakai kertas. Baik, Kang Vicky Satari selaku staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk penjelasannya. Insya Allah bermanfaat untuk para pelaku UMKM. Kemudian juga Mas Terry Joni selaku CEO chatandshop.id. Terima kasih juga informasinya, ini akan menjadi hal yang sangat berguna bagi mereka untuk bisa menambah ilmu mengenai digitalisasi.